Selamat datang. Senang sekali rasanya Anda bisa kembali meluangkan waktu bersama kami hari ini. Ya, halo semuanya. Senang bisa kembali ke sini. Untuk Anda yang mungkin sedang bersiap-siap menghadapi rapat strategi besar hari ini, atau mungkin Anda tipe orang yang selalu haus akan informasi tentang bagaimana roda ekonomi dunia ini sebenarnya berputar di belakang layar, nah, sesi eksplorasi mendalam kita kali ini sangat pas untuk Anda. Betul, materinya cukup berbobot tapi sangat relevan. Misi kita hari ini berpusat pada sebuah dokumen visi. Teks sumbernya sendiri sebenarnya sangat ringkas ya, hanya beberapa paragraf pendek. Tapi ambisi di balik kata-katanya luar biasa besar. Sumber kita kali ini menguraikan sebuah cetak biru untuk apa yang mereka sebut sebagai platform perdagangan global perangkat keras. Iya, dan harus ditekankan dari awal, ini bukan sekedar toko online biasa yang sering kita pakai. Tepat. Kita sedang berbicara tentang perangkat keras industri kelas berat, peralatan mesin manufaktur, dan sebuah ekosistem digital yang dirancang untuk merombak total cara transaksi B2B dilakukan di sektor tersebut. Oke, mari kita bedah topik ini. Mari kita mulai. Gini, di dunia perdagangan B2B, seringkali semuanya terasa sangat lambat, kaku, dan penuh rahasia. Tapi sumber ini menawarkan konsep yang segar. Mereka tidak hanya ingin mendigitalkan penjualan mesin, tapi mereka juga memasukkan lapisan etika yang sangat spesifik ke dalam model inti bisnisnya. Jadi, apa sebenarnya yang sedang kita hadapi di sini? Kalau kita melihat melampaui teksnya yang singkat, dokumen ini pada dasarnya adalah sebuah proposal arsitektur. Sebuah cetak biru untuk mengubah fondasi interaksi antara pemasok dan pembeli di industri berat. Mengubah fondasinya secara radikal ya? Sangat radikal. Industri perangkat keras dan peralatan mesin ini kan secara tradisional adalah sektor yang bergerak sangat lambat, penuh dengan birokrasi, tumpukan dokumen fisik, dan yang paling membebani adalah rantai perantara yang panjangnya bisa melintasi beberapa benua. Panjang dan pastinya mahal. Pasti. Nah, dokumen visi ini hadir sebagai antitesis dari tradisi usang tersebut. Mereka mendeklarasikan bahwa industri yang secara fisik sangat berat ini sudah saatnya masuk ke era interaksi digital yang langsung dan transparan. Menarik kata langsung ini yang ingin saya garis bawahi dulu. Mari kita masuk ke bagian pertama dari dokumen kita. Sumber ini secara eksplisit mengklaim bahwa platform inovatif mereka menawarkan berbagai macam perangkat keras dan peralatan mesin. Tujuan utamanya menghubungkan pemasok dan pembeli secara langsung. Ya, langsung tanpa basa-basi birokrasi. Nah, sebelum kita bahas solusinya, seberapa rumit sih sebenarnya rantai pasok tradisional di industri alat berat ini sampai harus diputus total seperti itu? Yang sangat menarik di sini adalah betapa berbelit-belitnya sistem lama itu. Coba bayangkan begini. Katakanlah Anda memiliki pabrik di Jakarta dan Anda membutuhkan sebuah mesin pemotong presisi tingkat tinggi dari seorang produsen di Jerman. Oke, saya butuh mesin dari Jerman. Di sistem tradisional, Anda hampir mustahil bisa langsung menelpon pabrik di Jerman itu dan membeli satu unit. Kenapa tidak bisa? Bukannya di era internet semuanya seharusnya mudah. Tinggal kirim email kan? Secara teknis mudah, tapi secara bisnis, pabrik besar itu tidak mau mengurus penjualan eceran atau logistik ke satu pabrik kecil di negara lain. Terlalu banyak kerumitan administratif buat mereka. Jadi mereka lepas tangan soal distribusi. Distributor global, mesin itu turun ke agen regional untuk Asia Tenggara. Sudah 2 tangan? Betul, dari agen regional turun lagi ke importir lokal di Indonesia. Dari importir lokal, mungkin masih lewat 1 atau 2 broker independen sebelum akhirnya brosur mesin itu sampai ke meja Anda. Wow, jadi ada sekitar 4 atau 5 tangan berbeda yang dilewati oleh satu mesin yang sama. Persis. Dan apa yang terjadi ketika sebuah barang melewati 5 tangan? Harganya pasti membengkak. Itu yang pertama, margin harga terus naik di setiap titik persinggahan. Dan yang kedua, informasi menjadi semakin kabur. Spesifikasi teknis atau detail pemeliharaan bisa hilang dalam terjemahan. Atau bahkan sengaja disembunyikan oleh perantara tertentu untuk melindungi posisi mereka di tengah rantai tersebut. Oh, supaya pembeli tetap bergantung pada mereka. Benar sekali. Inilah mengapa frasa menghubungkan secara langsung di dokumen visi ini menjadi sangat revolusioner. Memangkas perantara adalah kunci utama. Tunggu sebentar. Kalau dibilang memangkas perantara itu revolusioner, bukannya perantara-perantara itu sebenarnya ada untuk suatu alasan yang kuat? Maksud saya, mereka kan yang mengurus bea cukai, risiko pengiriman, dan memastikan barangnya benar-benar sampai. Itu poin yang valid.
Apakah memotong mereka otomatis membuat semuanya jadi lebih efisien? Itu poin yang sangat kritis. Perantara memang lahir di masa lalu untuk mengatasi friksi logistik dan kurangnya kepercayaan antar negara. Tapi argumen dari platform ini dan tren digitalisasi pada umumnya adalah bahwa teknologi kini bisa menggantikan fungsi para perantara tersebut. Menggantikan fungsi mereka dengan sistem? Ya, dengan sistem yang biayanya jauh lebih murah dan proses yang jauh lebih transparan. Pemotongan rantai perantara ini pada akhirnya mendegakkan dua pilar pertama dari visi mereka, yaitu transparansi dan efisiensi. Oke, coba kita urai satu persatu pilar itu. Bagaimana platform ini mendefinisikan transparansi dalam konteks tersebut? Transparansi berarti informasi mengalir tanpa filter. Pembeli melihat persis apa yang ditawarkan oleh pemasok asli, mulai dari harga dasar pabrik hingga spesifikasi teknis mentah. Tanpa ada bumbu-bumbu markup harga dari pihak ketiga ya? Tepat. Anda tahu siapa yang membuat mesin Anda, dan pemasok tahu siapa yang akan menggunakan mesin mereka di lapangan. Masuk akal. Lalu soal efisiensinya. Saya asumsikan ini bukan cuma soal harga yang lebih murah karena kita tidak bayar komisi perantara. Tentu saja bukan cuma soal uang. Dalam industri manufaktur, waktu adalah metrik yang paling mahal. Efisiensi di sini adalah kecepatan komunikasi. Waktu henti pabrik pasti sangat mahal. Sangat. Ketika pabrik Anda tiba-tiba butuh suku cadang atau mesin pengganti, waktu tunggu berminggu-minggu karena dokumen tertahan di broker lokal bisa mematikan seluruh jalur produksi. Ketika Anda berhadapan langsung dengan sumbernya melalui platform digital, pengambilan keputusan dan negosiasi bisa diselesaikan dalam hitungan hari, bukan bulan. Jadi pada dasarnya mereka mencoba mengambil kelincahan aplikasi belanja retail yang biasa kita pakai di ponsel sehari-hari, lalu menerapkannya ke pembelian mesin industri bernilai ratusan ribu dolar. Ambisius kan? Ambisius sekali. Tapi ini membawa kita ke sebuah masalah baru yang tadi Anda singgung secara tidak langsung, yaitu soal kepercayaan. Ya. Masalah klasik B2B. Kalau saya memangkas semua agen lokal yang biasanya saya ajak minum kopi dan bersalaman saat tanda tangan kontrak, bagaimana saya bisa percaya pada pemasok di ujung dunia sana? Nah, disinilah bagian yang sangat menarik dari dokumen ini. Pendekatan mereka terhadap masalah kepercayaan ini memang sangat unik. Benar, dan jujur saja tidak terduga. Sumber kita mencantumkan sebuah nilai jual unik yang jarang sekali kita temukan di sektor B2B global. Dokumen ini menyatakan bahwa platform akan memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam dalam setiap transaksi. Ini sebuah elemen yang jarang muncul di dokumen arsitektur platform sekuler. Sangat jarang. Nah, sebelum kita membedah bagian ini, saya ingin berbicara sebentar kepada Anda yang sedang mendengarkan. Sangat penting untuk diingat bahwa peran kita dalam pembedahan materi ini murni sebagai analis teks. Betul, kita melihatnya secara objektif. Jika materi sumber kita mengandung elemen religius, etis, atau politis dari spektrum manapun, kita tidak mengambil posisi, mendukung, atau mempromosikan pandangan tersebut. Tugas kita sepenuhnya imparsial, yaitu melaporkan apa yang ada di dalam dokumen ini dan membantu Anda memahami bagaimana ide tersebut digunakan sebagai fungsi bisnis di dalam sistem platform mereka. Konteks yang sangat penting, karena jika kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, dari kacamata bisnis dan operasional murni, penyertaan prinsip-prinsip ini sebenarnya adalah cara platform menjawab pertanyaan Anda sebelumnya tentang kepercayaan. Bagaimana tepatnya sebuah kerangka religius atau etis beroperasi sebagai fitur bisnis di sini? Biasanya kan dokumen B2B hanya berisi pasal-pasal hukum standar dan penalti keterlambatan. Gini, saat Anda menghilangkan perantara, Anda juga menghilangkan pihak yang biasanya menjamin transaksi tersebut. Anda tidak punya lagi broker lokal yang bisa Anda datangi kantornya dan Anda gebrak mejanya kalau mesin yang datang ternyata cacat. Benar juga. Saya tidak bisa terbang ke Jerman cuma untuk komplain soal dinamo mesin. Nah, sebagai gantinya, visi platform ini menanamkan sebuah kerangka integritas ke dalam sistemnya itu sendiri. Tanpa perlu masuk terlalu dalam ke detail teologisnya, literatur ekonomi mengenai prinsip ini umumnya menekankan beberapa pilar yang sangat pragmatis untuk bisnis. Apa saja pilar pragmatisnya? Keadilan yang setara bagi kedua belah pihak, transparansi mutlak mengenai kualitas barang untuk menghindari penipuan, dan pelarangan keras terhadap spekulasi atau eksploitasi yang merugikan salah satu pihak yang sedang bertransaksi. Menarik. Jadi, ini bukan sekedar tentang syarat dan ketentuan standar yang panjangnya 10 halaman dan ujung-ujungnya tidak pernah dibaca siapapun. Sama sekali bukan. Ini adalah kerangka kerja filosofis. Ibaratnya begini,
Platform ini sedang membangun jalan tol baru yang menghubungkan pembeli dan penjual secara langsung. Mereka tidak hanya mengaspal jalannya agar kendaraan bisa melaju cepat, tapi mereka menetapkan aturan lalu lintas etis yang sangat ketat untuk memastikan tidak ada tabrakan dan tidak ada pihak yang dicurangi di sepanjang jalan tol tersebut. Analogi yang sangat pas. Ini benar-benar mengubah paradigma percakapan transaksional. Bagaimana itu mengubahnya di lapangan? Di pasar B2B tradisional, fokus utamanya seringkali hanya siapa yang bisa menekan harga serendah mungkin. Dan kompetisi kejam ini kadang memicu praktik manipulasi informasi. Pemasok mungkin menurunkan kualitas material tanpa bilang-bilang demi masuk ke anggaran pembeli. Hal yang sering terjadi ya? Sering. Dengan memasukkan prinsip ini sebagai fondasi intinya, platform berjanji bahwa proses negosiasi dan pertukaran nilai akan dikunci dalam standar moral tertentu. Jadi ini soal jaminan bawaan dari sistemnya? Betul. Ini memberikan semacam jaminan bawaan sebuah rasa aman psikologis bagi pembeli maupun pemasok meskipun mereka sama sekali tidak saling kenal dan terpisah jarak ribuan kilometer. Jadi rasa amannya digeser. Bukan lagi mengandalkan kenalan pribadi si broker lokal, melainkan mengandalkan sistem etika yang dijamin oleh arsitektur platform tersebut. Persis. Kepercayaan didigitalkan dan disistemkan melalui etika. Tapi, itu memunculkan pertanyaan lanjutan di kepala saya. Mengatur etika di atas kertas atau di dalam codingan server, itu satu hal. Bagaimana platform ini mewujudkannya saat Anda benar-benar duduk di depan komputer dan ingin mulai mencari barang? Ini membawa kita ke elemen ketiga dari pembedahan materi kita hari ini. Eksekusi di tingkat penggunanya. Betul. Dokumen kita secara spesifik menyebutkan bahwa pengguna platform ini akan mendapatkan manfaat dari antarmuka yang mudah digunakan, katalog produk perangkat keras yang lengkap, dan dukungan komunitas untuk kebutuhan pembelian dan penjualan mereka. 3 elemen yang sangat krusial untuk platform modern. Ya, dan saya melihat ada kontras yang sangat tajam di sini. Industri alat berat itu kan dunianya baja, pelumas, ekskavator, mesin cetak raksasa. Sesuatu yang sangat fisik, berat, dan bisa dibilang kotor. Tapi, mereka ingin membungkusnya dalam antarmuka yang ramah pengguna dan katalog rapi, seperti saat kita memilih film di layanan streaming di ruang tamu kita. Menurut saya ini adalah langkah demokratisasi akses. Secara historis, spesifikasi peralatan industri berat itu disembunyikan di dalam buku-buku manual yang tebal, atau hanya diketahui oleh segelintir insinyur senior yang sudah puluhan tahun bekerja. Dan kalau mau tahu harganya harus telepon sana-sini dulu. Tepat. Nah, dengan menyediakan katalog produk yang lengkap dan antarmuka yang intuitif, platform ini pada dasarnya meruntuhkan hambatan teknis tersebut. Anda tidak perlu lagi menjadi ahli metalurgi hanya untuk bisa mencari tahu varian mesin potong mana yang tersedia di pasar global saat ini. Semua informasinya terbuka dan mudah dinavigasi. Kemudahan teknologi. Oke, saya paham daya tariknya. Tapi ada satu kata di penjelasan sumber tadi yang membuat saya berhenti sejenak. Komunitas. Bagian komunitas ini memang pantas disorot. Mengapa elemen dukungan komunitas ditekankan sejajar dengan antarmuka yang ramah dan katalog yang lengkap? Bukannya kalau katalognya sudah super lengkap dan antarmukanya sudah semudah sentuhan jari, kita tinggal klik tombol beli saja. Mengapa saya butuh sekumpulan orang atau komunitas hanya untuk membeli perangkat keras industri? Ini memunculkan pertanyaan penting mengenai psikologi pembeli. Dan ini mungkin bagian paling brilian dari desain sistem mereka. Kita harus kembali ke realitas barang yang sedang diperdagangkan di sini. Barang-barang yang harganya selangit. Betul, membeli peralatan mesin industri itu tidak sama dengan membeli buku atau sepatu secara online. Kalau Anda salah beli sepatu, kebesaran sedikit misalnya, Anda mungkin hanya rugi beberapa puluh dolar dan sedikit kecewa. Bisa dikembalikan juga kan? Ya, tapi dalam B2B perangkat keras, jika seorang manajer pengadaan salah memilih spesifikasi mesin pengemas atau memilih pemasok yang mesinnya ternyata sering mogok, itu bisa menghentikan seluruh lini produksi pabrik. Kerugiannya bukan puluhan dolar, tapi bisa miliaran, dan dampaknya sistemik ke nasib seluruh perusahaan. Oh, saya mulai mengerti arahnya. Risiko kesalahannya terlalu monumental. Jadi, antarmuka yang mulus dan katalog yang cantik saja tidak cukup untuk menghilangkan ketakutan akan resiko sebesar itu saat harus klik tombol beli. Persis, brosur digital secantik apapun tetaplah materi pemasaran. Anda membutuhkan bukti nyata di lapangan dari orang yang tidak punya kepentingan untuk menjual barang itu. Disinilah dukungan komunitas itu berfungsi sebagai lapisan keamanan tambahan.
Lapisan keamanan sosial bisa dibilang begitu. Ya, alih-alih pembeli mengambil keputusan sendirian dalam isolasi kantornya, platform ini memfasilitasi kebijaksanaan kolektif. Coba bayangkan ini seperti forum-forum otomotif ya. Menarik, coba teruskan. Kalau saya berniat membeli sebuah mobil SUV mewah dari merek tertentu, brosur resmi dari pabrik pasti bilang mobil itu sempurna. Antar mukanya luar biasa di brosur. Tapi, sebelum saya transfer uangnya, saya pasti akan masuk dulu ke komunitas atau grup pecinta mobil tersebut. Tentu, mencari tahu kelemahannya. Betul, saya akan bertanya kepada orang-orang yang sudah mengendarai mobil itu setiap hari menembus kemacetan selama 3 tahun. Saya akan tanya, bagaimana transmisi aslinya kalau dipakai nanjak? Apakah suku cadangnya sulit dicari setelah tahun kedua? Itu analogi yang sangat akurat. Dan sekarang bayangkan kekuatan forum otomotif semacam itu diterapkan pada skala mesin industri global. Wow, itu akan sangat bertenaga. Sangat. Komunitas di platform ini menjadi ruang di mana para insinyur dari Brazil, misalnya, bisa bertukar catatan dengan teknisi di Jepang mengenai daya tahan sebuah perangkat keras buatan pemasok di Jerman. Mereka bisa saling memperingatkan kalau ada cacat produksi. Tepat. Mereka mendiskusikan performa nyata mesin tersebut, berbagi trik pemeliharaan yang tidak ada di buku manual, dan memvalidasi klaim yang ada di katalog resmi. Ini benar-benar mengubah proses pembelian yang awalnya penuh dengan ketidakpastian menjadi sebuah keputusan komunal yang sangat terinformasi. Ini seperti menggabungkan kecanggihan algoritma digital dengan insting paling purba manusia, yaitu mencari rasa aman dengan bertanya kepada kelompok atau sukunya. Anda tidak hanya mengandalkan janji manis pemasok, tapi Anda bersandar pada pengalaman nyata sesama pembeli yang punya kepentingan yang sama dengan Anda. Dan jika kita tarik mundur untuk melihat gambaran besarnya, Anda bisa melihat bagaimana ketiga elemen utama dokumen visi ini sebenarnya saling mengunci satu sama lain. Iya, benar-benar terasa seperti sebuah ekosistem yang kohesif. Mari kita rangkum pola yang sedang mereka bangun dari hasil pembedahan kita. Pertama, mereka menghancurkan tembok birokrasi perantara, menghubungkan Anda langsung dengan sumbernya agar prosesnya lebih cepat dan pastinya lebih murah. Itu pilar efisiensi. Lalu, untuk menggantikan hilangnya para agen perantara yang biasanya bertugas menjamin transaksi, mereka memasukkan prinsip etika yang ketat sebagai aturan main yang adil bagi semua pihak. Itu pilar integritas. Dan terakhir, untuk memastikan Anda tidak merasa sendirian saat membuat keputusan berisiko tinggi, bernilai miliaran tersebut, mereka membungkusnya dengan teknologi yang mudah digunakan, plus dukungan dari komunitas global sesama pengguna. Dan itu adalah pilar kebijaksanaan kolektif. Semua roda gigi ini dirancang untuk bekerja bersama-sama, mengurangi gesekan, dan keraguan yang selama ini menghantui industri pasokan perangkat keras. Sangat rapi. Sangat komprehensif. Dan sebagai pesan pendukung untuk diskusi kita hari ini, ada pelajaran penting yang bisa diambil. Terlepas dari apakah Anda yang mendengarkan ini berkecimpung di industri alat berat atau sama sekali tidak. Apa pelajaran terbesarnya? Kita hidup di era di mana informasi itu melimpah ruah. Tapi ironisnya, menemukan kebenaran di balik sebuah kesepakatan bisnis justru rasanya semakin sulit. Banyak sekali ruang tertutup dan rahasia dalam transaksi B2B modern. Semacam asimetri informasi, di mana satu pihak tahu jauh lebih banyak dan menyembunyikan informasi itu dari pihak lain. Betul. Bagi Anda yang mendengarkan ini, yang mungkin sering dihadapkan pada pengambilan keputusan rumit di bidang pekerjaan Anda masing-masing, kerangka kerja dokumen ini menawarkan wawasan yang sangat mendasar. Bahwa teknologi saja tidak cukup. Tepat. Sebuah sistem yang sehat, itu tidak cukup hanya bermodal antarmuka teknologi yang canggih. Ia harus ditopang oleh transparansi penuh, aturan etika yang tak bisa ditawar, dan fasilitas bagi penggunanya untuk saling menjaga lewat komunitas. Itu adalah jalan pintas paling rasional untuk mendesain kepercayaan di era digital. Teknologi hanyalah alatnya, tapi rasa percaya komunal dan integritas etis adalah mata uang sebenarnya. Rasa percaya komunal dan integritas etis adalah mata uang sebenarnya. Itu kesimpulan yang sangat tajam. Ini mengubah esensi perdagangan B2B dari sekedar adu mekanik harga menjadi sesuatu yang lebih komprehensif dan bisa dibilang bermartabat. Saya setuju dengan kata bermartabat itu. Jadi, apa arti dari semua ini bagi Anda? Kami harap pembedahan materi kita hari ini memberi Anda sudut pandang baru
tentang bagaimana sebuah industri yang kelihatannya sangat kaku dan kuno bisa diremajakan dengan cara yang elegan. Banyak hal yang bisa diadaptasi ke industri lain. Tentu. Dan untuk menutup sesi kita kali ini, saya ingin meninggalkan sebuah pertanyaan provokatif. Sesuatu yang belum kita bahas secara eksplisit tadi, tapi merupakan percabangan logis dari semua analisis kita hari ini. Sesuatu untuk Anda renungkan. Silakan, ini selalu jadi bagian favorit saya. Coba Anda renungkan ini. Bayangkan jika model perdagangan platform ini, sebuah model yang bertumpu pada transparansi absolut, penghapusan perantara, dan penegakan etika transaksi secara komunal, benar-benar sukses besar dan mendominasi industri perangkat keras global. Oke, skenario sukses penuh? Pertanyaannya, apakah ini bisa memicu efek domino yang tidak bisa dihentikan? Akankah kesuksesan platform alat berat ini menjadi cetak biru yang akhirnya meruntuhkan sistem perantara rahasia, monopoli informasi, dan lobi-lobi ruang tertutup di seluruh sektor B2B global lainnya di masa depan? Apakah kita saat ini sedang melihat awal dari akhir era bisnis jalur belakang? Pertanyaan yang sangat layak untuk dibawa ke meja rapat Anda hari ini. Sebuah pergeseran paradigma. Tentu saja, silakan Anda bawa pertanyaan itu, diskusikan dengan tim Anda di kantor, atau cukup renungkan sendiri sambil menikmati sisa kopi Anda pagi ini. Kami sangat berterima kasih karena Anda telah mempercayakan waktu Anda untuk ikut menyelam dalam dieksplorasi kita hari ini. Teruslah penasaran, teruslah mempertanyakan bagaimana segala sesuatunya bekerja di balik layar, dan sampai